Yang pertama, keraguan karena, mohon maaf ini, paslon nomor 2 ini cawapresnya kan minim pengalaman. Pengalaman di politik, pengalaman di organisasi, pengalaman sebagai kepala daerah yang hanya 2 tahun, kemudian pengalaman beretika dan memahami norma-norma berpolitik, ini kan sangat rendah sekali. Dengan berusaha menghentikan adanya debat cawapres yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu, ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi ini apa sih ketakutan terbesar Bapak sebenarnya kalau seandainya Prabowo Gibran ini kalah? Seberapa urgensikah orkestrasi ini tetap Pak Presiden lakukan? Demokrasi yang saat ini berjalan, Pak Jokowi, ini sudah sangat jauh dari apa yang kami harapkan pasca reformasi 98. Program Tribuners on Focus. Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irka. Tribuners, KPU telah mengubah format debat Pilpres 2024 dan meniadakan debat khusus untuk calon wakil presiden. KPU sendiri memang mengatur bahwa ada 5 kali debat yang nantinya diselenggarakan dan akan terbagi 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Hanya saja dalam 5 debat tersebut, seluruh calon presiden maupun calon wakil presiden akan sama-sama naik ke atas panggung. Terkait hal ini, National Corruption Watch atau NCW juga memberikan paparannya dan mengatakan mendapatkan informasi internal dengan dugaan adanya lobby-lobby di balik keputusan KPU tersebut. Untuk membahas hal itu, Tribuners, saya sudah langsung tersambung bersama dengan Ketua Umum National Corruption Watch atau Ketua NCW, Bang Hanifa Sutrisna di sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hanif, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Bang Hanif? Baik, Bang Hanif punten, ini audionya masih termute, Bang. Selamat sore bagi semua Tribuners, Nila dan kawan-kawan di Tribun News. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya, semoga Bang Hanif juga sehat-sehat dan lancar semua aktivitas ya, Bang Hanif. Terima kasih sudah Insya bergabung Allah, insya bersama Allah. dengan saya. Ini saya mau langsung konfirmasi NCW katanya mendapatkan informasi soal internal KPU yang mengatakan bahwa dan juga diketahui begitu ya, apa alasan sebenarnya dibalik keputusan sepihak dari KPU menyediakan debat cawapres secara khusus. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Hanif, silahkan Bang. Ya, makasih Nila. Jadi informasi yang kami dapatkan dari sumber kami yang kami tidak bisa sebutkan terkait dengan rencana deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024. Jadi dari data informasi kami dapatkan, sebelumnya ke KPU itu ada 7 poin yang akan dideklarasikan, bentuknya tuh komitmen bagi paslon 1, 2, dan 3, dan tentunya komitmen juga bagi tim kampanyenya nanti, dan ini juga sedapat mungkin juga bisa diadop oleh seluruh partai pendukung. Nah, dari draft terakhir ya, yang kami dapatkan dari KPU, itu ada 8 poin yang akan dideklarasikan, dan ini akan menjadi komitmen bagi seluruh calon paslon 1, yaitu Amin dan Anies dan Muhaimin, paslon 2 Prabowo dan Gibran, dan paslon 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, ini saya bacakan dulu 8 poin pertama sebelum akhirnya dirubah oleh KPU secara sepihak tanpa mendapat persetujuan dari paslon 1 dan 3. Poin pertamanya itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati keberagaman selama penyelenggaraan pemilu. Poin kedua, melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin tiga, menciptakan serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan. Poin empat, tidak melakukan politisasi sara, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan penghasutan. Poin lima, tidak melakukan perbuatan politik uang dan turut mendukung larangan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Poin 6,
tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam pelaksanaan kampanye. Poin ketujuh, tidak mengikutsertakan jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, jajaran direksi, komisaris dan karyawan BUMN garing BUMD, lembaga non-struktural, aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih selama masa kampanye pemilu. Dan poin ke-8, tidak mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, melakukan tindakan keberpihakan selama penyelenggara pemilu. Nah, kemudian dalam perjalanannya terjadilah perubahan yang cukup signifikan dari KPU ini. Nah, apa yang terjadi perubahan yang sangat signifikan? Dari awalnya itu ada 8 poin, tiba-tiba ini menjadi ada 4 poin. Nah, 4 poin ini adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu. Poin 2, melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. Poin 3, tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Poin 4, tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam pelaksanaan kampanye. Nah, ini kan terdapat perubahan yang sangat signifikan. Yang awalnya itu ada 8 poin yang selama ini merupakan jadi strength point. Kita berharap pemilu tahun 2024 ini akan luber dan jurdil. Ternyata kan apa yang dihasilkan secara sepihak dari KPU, dugaannya ya secara sepihak dari KPU, itu menghilangkan poin-poin yang bisa membuat rakyat Indonesia ini semakin tidak percaya akan kenetralitasan aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu. Dan ini saya bisa membuat suatu statement bahwa KPU dalam hal ini sudah memperlihatkan bahwa tidak netral. Dan jika ini pun tidak direspon oleh Bawaslu, ini bisa dikatakan bahwa KPU dan Bawaslu saat ini quote unquote ya dalam tanda petik berperan sebagai salah satu juru kampanye bagi salah satu paslon. Karena kita kan mengetahui bahwa apa yang dideklarasikan itu akan menjadi pakem bagi paslon dan bagi partai politik dalam menjalankan kontestasi demokrasi tahun 2024. Dan jika ini terus dilakukan, kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi yang selama ini dianggap sebagai presiden yang selalu memperhatikan tata negara, yang selalu memperhatikan rakyat sebagai basis terdepan yang akan membela dia, ini akan mendegradasi Jokowi secara tidak langsung maupun langsung. Informasi-informasi ini kan wajib diketahui oleh rakyat Indonesia. Dan kami NCW melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU ini mengindikasikan bahwa proses orkestrasi yang dilakukan oleh penguasa, oleh oligarki hingga saat ini masih berlangsung. Karena ini kan menjadi titik poin penting bahwa poin 5, 6, 7, 8 yang jelas itu tidak melakukan perbuatan politik uang dan turut mendukung larangan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang 7, tidak mengikutsertakan jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, jajaran direksi, komisaris dan karyawan BUMN garing BUMD, lembaga non-struktural, aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan selanjutnya. Dan yang poin 8, tidak mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri,
melakukan tindakan keberpihakan selama penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kan yang dihilangkan. Artinya netralitas yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini menjadi sumir kembali. Padahal yang kita ketahui, deklarasi terkait dengan kampanye damai, tertib, dan taat hukum tahun 2024 ini harus ada pakemnya, ada rule atau aturan-aturan yang harus disepakati dan dijalani oleh seluruh peserta pemilu, terutama untuk Pilpres. 3 paslon ini harus ikuti pakem yang sudah dikomitmenkan nanti di deklarasinya. Hal ini membuat keyakinan kami dari NCW pelanggaran terhadap konstitusi masih terus berlangsung. Dan pelanggaran ini bentuknya adalah kolusi. Kolusi yang dilakukan oleh penguasa dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Dan DKPP harusnya jika menerima informasi ini mungkin bisa menindaklanjutinya. Karena kalau kita lihat belum ada sama sekali kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta pemilu. Di sini kan harus ada ditandatangani oleh beberapa partai pendukung ya. Nah, di finalnya ini, di sini semua calon presiden, capres dan cawapres itu menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024. Nah, hingga saat ini kami sudah konfirmasi ke sumber-sumber yang berasal dari Capres 01 dan Capres 03 bahwa mereka masih meyakini 8 poin yang sudah di draft awalnya itu menjadi titik tolak biar terlaksananya pemilu tahun 2024 yang lubar dan jurdil, Nila. Kemudian yang menjadi penekanan kami lagi bahwa adanya perubahan terhadap debat capres dan debat cawapres ini memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan pelaksanaan deklarasi ini. Karena ini kan kaitannya sangat erat sekali kalau kita lihat. Yang pertama itu adalah dengan dirubahnya 8 poin deklarasi yang seharusnya itu bisa mencakupi keraguan dari rakyat Indonesia bahwa pemilu tahun 2024 ini akan luber dan jurdil dan aparat hukum akan netral dalam hal ini, dan segala informasi yang terkait dengan paslon 1, 2, dan 3 dapat diakses kemanapun lembaga. Sehingga ini mencerdaskan rakyat Indonesia bagaimana memilih pemimpin masa depan yang memiliki visi, misi, dan program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini, jika berlangsung terus-menerus, seperti dugaan kami dari awal, bahwa orkestrasi penguasa oligarki, dan kami juga dalam hal ini adalah atas keinginan dari Pak Lurah, kalau dari informasi yang kami terima ya, ini akan terus berlangsung. Dan orkestrasi ini memang sudah menyasar kepada aparat penegak hukum dengan berbagai informasi yang kami terima, termasuk kami melihat dari informasi yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis juga di media sosial dan di beberapa mainstream berita mainstream, bahwa keterlibatan dari oknum aparat penegak hukum, khususnya dari oknum di Mabes Polri, melakukan orkestrasi untuk bisa memenangkan salah satu paslon dan meningkatkan elektabilitas salah satu partai politik. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang kami sampaikan bahwa dengan ditabraknya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dengan yang berisikan bahwa penyelenggara negara harus bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kan kemarin sudah kami sampaikan bahwa ini harus ditindaklanjuti. Rakyat Indonesia harus bisa menyikapi bahwa proses keluarnya keputusan 90 itu dari informasi yang beredar saat ini sudah secara terbuka, bahwa itu ada intervensi dari oknum
Mabes Polri yang meminta supaya keputusan 90 ini harus dikabulkan. Kemudian kami juga menerima informasi bahwa keputusan 141 yang disampaikan oleh Adinda Brahma itu dari Universitas NU, itu pun juga dalam hal ini diduga kuat juga dilakukan operasi yang sama, orkestrasi untuk tidak dikabulkan oleh MK. Nah, hal ini benar-benar menciderai bagaimana konstitusi yang menjadi sebagai arah dalam menjalankan negara ini tidak dijalankan oleh Jokowi, dan ini sangat berbahaya sekali bagi demokrasi kita ke depan. Kemarin kami sampaikan 3 pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 oleh Jokowi, nepotisme, dengan adanya relasi kuasa Anwar Usman pada saat itu sebagai ketua MK, meloloskan keputusan 90 sehingga Gibran mendapatkan karpet merah menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk nepotisme. Yang kedua, dengan dijadikannya Gibran, dijadikannya Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI, kami menduga ini tindakan yang dilakukan oleh pemilik PSI atau siapapun penguasa oligarki yang mengkooptasi PSI, memberikan gratifikasi kepada Jokowi dalam bentuk pemberian posisi ketua umum kepada Kaisang Pangarep. Nah, ini kan udah 2 yang dilanggar. Yang pelanggaran yang ketiga, yang gratifikasi kan artinya korupsi. Dan pelanggaran yang ketiga adalah kolusi. Apa kolusinya? Yaitu orkestrasi. Orkestrasi dengan meminta kepada perangkat, kepada para menteri, dalam hal ini oknum Menteri Menseknek, Pratikno, kepada Menkominfo Budi Ari, dan kepada Wamendes, dan kepada kepala lembaga lainnya atau badan lainnya, untuk bisa meloloskan atau mendeklarasikan segera Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Dan orkestrasi selanjutnya itu, kolusi yang dilakukan yang melanggar undang-undang ini adalah dengan berorkestrasi PSI dengan memberikan ruang yang sangat besar sekali untuk bisa dikenal banyak oleh rakyat Indonesia dengan pemasangan baliho-baliho yang dibantu oleh oknum-oknum aparat penegak hukum di lapangan. Nah, pelanggaran 3 pelanggaran menurut kami di NCW ini pelanggaran berat, bahwa tidak bersihnya dan tidak bebasnya Presiden Jokowi dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini menguatkan kami bahwa NCW tidak akan pernah berhenti mengatakan bahwa mosi tidak percaya dari kami sebagai salah satu lembaga anti rasuah di Indonesia terhadap pemerintahnya Jokowi. Dan yang lebih perlu kita pahami lagi bahwa orkestrasi ini kembali berlangsung. Berarti kan kolusi yang melanggar Undang-Undang 28 tahun 99 ini tetap dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan kroni-kroninya, dengan menghilangkan poin 7 dan poin ke-8 yang membuat pemilu ini bisa luber dan jurdil, dan menenangkan rakyat Indonesia bahwa aparat penegak hukum itu akan bersikap netral nantinya, tidak berpihak pada salah satu paslon, dan tidak berpihak kepada beberapa partai politik atau mengutamakan salah satu partai politik yang saat ini didukung oleh penguasa oligarki, ya, dengan melancarkan kegiatan-kegiatan memuluskan dinasti politiknya Jokowi untuk tetap berkuasa di Indonesia. Nah, ada informasi yang kita dapatkan bahwa dihilangkannya poin 7 dan ke-8 yang merupakan poin yang sangat esensial bagi rakyat Indonesia mengetahui seberapa bersihkah penyelenggara pemilu dan paslon-paslon yang akan berkontestasi di tahun 2024, kemudian seberapa netralkah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengawal dan mengamankan pemilu tahun 2024 ini sirna.
Jadi yang menolak poin 7 dan ke-8 ini dihilangkan, yaitu paslon 1 dan paslon 3. Ini sudah kami konfirmasi. Kemudian kalau dari partai politik yang menolak poin 7 dan poin 8 dihilangkan, yaitu yang pertama itu adalah PDIP, yang kedua PKB, yang ketiga PKS, yang keempat Perindo, dan yang kelima adalah Partai Umat. Nah, ini memperlihatkan bahwa KPU pada saat ini seolah-olah bertindak sewenang-wenang. Artinya, jika 2 paslon dari 3 paslon sudah menolak deklarasi atau poin-poin deklarasi atau komitmen yang akan disampaikan, artinya kan KPU harus mendengarkan suara terbanyak jika kita ini masih menganut demokrasi di Indonesia ini. Kan di Pancasila jelas itu di pasal keempatnya. Ya begitu Nila. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Bang Hanif. Ini tadi ada PDIP, kemudian PKB, PKS, Perindo, dan juga Partai Umat yang kemudian menolak. Tadi Anda mengatakan sudah mengonfirmasi pada paslon 1 dan juga paslon 3 terkait keputusan sepihak dari KPU. Artinya NCW mengamati betul bahwa hal ini adalah bagian dari intervensi dan demi kepentingan dan juga keuntungan dari pasangan nomor urut 2 agar memenangkan kontestasi di pencapresan 2024 mendatang. Seperti itu, Bang Hanif. Betul. Satu lagi tambahan dari kami terkait dengan masih berlangsungnya orkestrasi penguasa oligarki yang dalam hal ini kami curigai memang diketahui oleh Presiden Jokowi bahwa sehingga saat ini belum ada perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023 terkait dengan debat Capres dan Cawapres. Kan disampaikan bahwa pada pasal 277 disampaikan bahwa Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 277 bahwa debat paslon ini dilaksanakan 5 kali, yaitu 3 kali itu adalah capres dan 2 kali itu adalah cawapres. Nah sekarang dengan sekonyong-konyong dirobahnya tidak dilaksanakannya debat cawapres, ini memperlihatkan bahwa PKPU pun sudah terkooptasi dengan penguasa oligarki dan pelanggaran undang-undang jika benar ini dugaan kami dilakukan dengan relasi kuasanya Presiden Jokowi, bahwa ini pelanggaran konstitusi lagi yang dilakukan, yaitu melakukan kolusi dengan penyelenggara pemilu. Kan kalau seandainya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 belum dirubah dan PKPU nomor 23 tahun 2023 pun belum dirubah, harusnya debat Capres dan Cawapres ini tetap harus dilangsungkan. Karena begini nih lah, dan semua tribuners, untuk bisa mendapatkan presiden dan wakil presiden yang dianggap mumpuni memimpin negara ini selama 5 tahun ke depan, kita harus mengetahui bibit, bobot, dan bebet. Nah, ini nggak hanya dilihat untuk mencari pasangan hidup aja, tapi untuk melihat siapa calon pemimpin kita di masa depan selama 5 tahun ke depan, kita harus mengetahui bibit, bobot, bebetnya. Nah, sekarang jika tidak ada debat cawapres, dan jelas ini melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu, dan ini pun PKPU pun nomor 23 tahun 2023 pun belum dirubah. Artinya masyarakat Indonesia ini sama kayak membeli ubi kayu, melihat suburnya aja batangnya, tapi isinya belum tentu. Entah isinya sudah dimakan sama ulat di dalam, kan? Entah sudah dicabut sama orang, ditinggalkan batangnya aja. Jadi tidak ada kejelasan. Kalau dari kawan-kawan pengamat yang lain dibilang seperti membeli kucing dalam karung. Kalau kita membeli kucing dalam karung, masih bisa juga kita toel sedikit karungnya, meong nggak dia kan, berarti kucing di dalamnya. Kalau di toel dia mencicit, berarti kan tikus yang dibeli. Nah, tapi kalau ubi, gimana cara noelnya? Ya kan, daunnya subur, batangnya hijau, ya kan, besar. Tapi kan belum tentu ada isinya. Disinilah yang kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU ini memperlihatkan KPU pun tidak netral dalam hal ini. Jika Bawaslu tidak segera bertindak dengan sepihak KPU mengatakan tidak perlu adanya debat cawapres, ini akan membahayakan demokrasi kita di Indonesia.
Bang untuk Hanif, menjadi, ya gimana ya, Nila? Ketua KPU ini dari pemberitaan Hashim Asyari mengatakan sudah ada kesepakatan begitu antara 3 tim pemenangan dengan pihak KPU soal format debat. Apakah NJW juga sempat mengonfirmasi ini pada masing-masing TKN atau tim pemenangan, Bang Hanif? Sudah, kami sudah mengkonfirmasi kepada timnya Paslon 1 dan Paslon 3 bahwa tidak ada kesepakatan, tidak ada debat cawapres. Malah kita mendengar mendengar langsung kan di berita-berita atau melihat langsung di berita-berita bahwa Paslon nomor 1 tidak setuju tidak adanya debat cawapres. Karena begini Nila, kita memilih calon presiden ini harus paham bahwa calon presiden ini yang kita khawatirkan kan ada bahaya yang mengintai setiap saat bagi presiden kita. Kita wallahu alam bisawab ya, karena kalau seandainya ada apa-apa dengan presiden kita, pasti yang menggantikan presiden itu adalah wakil presiden. Nah, rakyat Indonesia perlu tahu seberapa kuatkah kompetensinya, seberapa kuatkah program-program yang dikuasai oleh wakil presiden, seberapa kuat penalaran calon wakil presiden ini terhadap kondisi keamanan dan bagaimana calon wakil presiden ini memaknai ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, kekuatan budaya Indonesia, bagaimana pariwisata di Indonesia, bagaimana kemungkinan-kemungkinan leverage ekonomi lainnya. Sehingga jika sewaktu-waktu ada hal yang terjadi dengan presiden, kita tidak berharap itu, maka calon wakil presiden ini akan menggantikan posisi presiden seketika itu juga, karena tidak mungkin adanya kekosongan kekuasaan. Nah, jika calon wakil presiden tidak dilihat oleh rakyat Indonesia memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, visi misi, dan penalaran terhadap demokrasi, kepatuhan terhadap hukum, kekuatan bagaimana menerjemahkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dengan terjadinya penurunan tingkat kekuatan mereka dalam menghasilkan keekonomian, kemudian masih tingginya kemiskinan yang ada di Indonesia, kemudian ancaman-ancaman dari luar yang bisa menurunkan keamanan wilayah di NKRI. Banyak hal yang harus dipahami oleh calon presiden dan wakil presiden, dan ini harus diketahui oleh rakyat Indonesia bagaimana capres dan cawapres ini menjelaskannya secara komprehensif. Karena rakyat Indonesia ini kan nggak semuanya tidak sekolah, artinya dengan melihat bagaimana capres dan cawapres ini menarasikan program-program, visi misi, pengetahuannya atau wawasannya dan penguasaan terhadap kondisi dan situasi di Indonesia saat ini. Tidak hanya kondisi dan situasi Indonesia loh, di mana Indonesia di regional ASEAN, bagaimana Indonesia di kancah internasional. Ini capres dan cawapres harus bisa menjelaskan secara komprehensif di mana posisi Indonesia saat ini. Jika Indonesia masuk kepada grade 8, negara besar 8, kenapa Indonesia ini masuk ke G8? Kenapa Indonesia masuk di G20? Kenapa Indonesia sekarang masih berprinsip non-blok? Kenapa Indonesia memilih partner bisnis ini? Ini kan harus dijawab oleh capres dan cawapres. Dan ini harus secara komprehensif dan secara advance dijelaskan pada saat debat capres dan cawapres itu. Nah, jika seandainya tidak dilakukan, kan ada keraguan bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, keraguan karena, mohon maaf ini, paslon nomor 2 ini cawapresnya kan minim pengalaman. Pengalaman di politik, pengalaman di organisasi, pengalaman sebagai kepala daerah yang hanya 2 tahun, kemudian pengalaman beretika dan memahami norma-norma berpolitik, ini kan sangat rendah sekali. Nah, mudah-mudahan paslon nomor 2 ini cawapresnya memahami, memiliki kompetensi yang bisa dibanggakan, yang bisa diandalkan oleh para pengikutnya atau para pemilihnya nanti, para relawannya.
para pendukungnya nanti bahwa memang cawapres mereka ini memiliki kompetensi yang bisa diandalkan, memiliki visi misi yang sejalan dengan apa yang diharapkan oleh presiden sebelumnya. Yang pasti presiden sebelumnya yang merupakan orang tua kandung dari saudara Gibran, cawapresnya Prabowo ini pasti memberikan induksi informasi apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, apa yang harus diselamatkan, apa yang harus ditutupi, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus ditambahkan. Tapi itu kan itu tidak harus bisa dijelaskan secara komprehensif oleh cawapres dari dinasti oligarki ini. Kalau seandainya, mohon maaf nih, saya agak sentimen terhadap ini karena penghapusan debat cawapres ini terindikasi kuat masih ada orkestrasi dan pelanggaran konstitusi, bentuknya kolusi oleh Presiden Jokowi dan kroni-kroninya, dan ini sangat membahayakan demokrasi. Saya cenderung mengingatkan kembali ke seluruh rakyat Indonesia bahwa sejarah membuktikan dulu pada saat proklamator kita Bung Karno dan Hatta dinobatkan secara konsensus setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta itu menyampaikan bahwa legitimasi saya didaulat sebagai Soekarno dan Hatta itu didaulat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, itu perlu legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia yang pada saat itu belum sebesar NKRI saat ini. Tapi Bung Hatta mengatakan perlu dilakukan. Jadi dilaksanakanlah pemilu tahun 1946 untuk melegitimasi itu. Dan ini suatu bentuk jiwa negarawan yang harus diikuti oleh para pemimpin-pemimpin saat ini. Kemudian kita melihat juga bahwa pada saat Gus Dur itu diimpeach atau dimakzulkan karena melakukan kesalahan yang menurut kami itu tidak sebesar kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi saat ini, tapi tidak ada perlawanan yang signifikan, penolakan yang sampai melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu yang akan merusak demokrasi Indonesia. Gus Dur menerima hal itu dan naiklah Megawati sebagai presiden. Nah, ini kan hal yang perlu kita akui bahwa sejarah membuktikan itu pernah terjadi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Habibie. Pada saat Habibie sudah tidak dipercaya juga oleh golongan karya pada saat itu, maka Habibie pun tidak ingin melanjutkan kepemimpinan presiden yang diturunkan oleh Soeharto karena mengundurkan diri. Pada saat itu dilaksanakanlah pemilu tahun 1999. Dan proses-proses ini kan harusnya Presiden Jokowi ini melihat bahwa itulah tindakan negarawan yang patut dia tiru. Bukan berusaha terus untuk mempertahankan kekuasaannya, malah berusaha mengalihkan kekuasaan pada anak kandungnya sendiri, walaupun bentuknya adalah sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Kan kita tidak tahu, umur ini kita tidak tahu. Kesehatan, mohon maaf, kesehatannya Pak Prabowo ini yang disinyalir sudah pernah 2 kali mengalami stroke, walaupun tidak diakui oleh kepala RSPAD bahwa Prabowo tidak pernah mengalami stroke. Ini kebohongan publik lagi yang dilakukan. Tapi itulah, ini kan pesta demokrasi. Semua pihak pasti akan berusaha untuk menggolkan calonnya. Semua pihak yang memiliki kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan yang lebih besar dibandingkan itu adalah bagi-bagi kekuasaan untuk menggolkan calonnya. Tapi jika ini terus dilakukan, yang kita khawatirkan adalah rakyat akan memberikan perlawanan, dan perlawanan ini bisa membahayakan kesatuan kita. Dan ini gejolak-gejolak ini kan sudah mulai timbul. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi cuman gara-gara hanya ingin melanggengkan kekuasaan, melibatkan aparat penegak hukum, melibatkan lembaga-lembaga, melibatkan oknum-oknum yang seharusnya menjadi penjaga netralitas pelaksanaan pemilu tahun 2024, malah kontraproduktif untuk hal itu.
malah bertindak sebagai bagian dari juru kampanyenya salah satu paslon atau tim pemenangan salah satu partai politik, begitu Nila. Dan ini harus kita koreksi, dan saya tetap mengapresiasi Tribun News tetap menyiarkan, tetap memberitakan kondisi-kondisi real sebenarnya, fakta-fakta yang ada di Indonesia ini yang wajib diketahui orang Indonesia. Karena pemilihan yang terjadi 2024 itu akan dinikmati, akan dirasakan, akan dialami nuansanya, masalahnya, kesejahteraannya itu selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau seandainya rakyat Indonesia salah memilih dalam paslon presiden dan calon presiden ini, maka salahlah kemaslahatan kesejahteraan yang akan mereka terima nantinya. Dan ini patut disosialisasikan ke seluruh Indonesia, ke seluruh rakyat Indonesia, bahwa politik dinasti yang saat ini diorkestrasi oleh Presiden Jokowi ini sangat merusak demokrasi Indonesia dan tidak sehat dalam berpolitik. Ya baik. Tidak sehat dalam berpolitik perlu diketahui juga oleh publik, termasuk dari mulai putusan MK dan sebagainya dan bertahan sampai saat ini. Dari yang juga sudah diketahui oleh NCW, seberapa jauh intervensi begitu ya yang dilakukan? Tadi Anda mengatakan ini menguntungkan kandidat nomor urut 2, kemudian apakah juga intervensi ini termasuk kaitannya dalam debat capres adalah untuk menentukan juga bagaimana materi debat capres ini nantinya bisa disampaikan untuk dipaparkan dan sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan latar belakang dari capres nomor urut 2, atau seperti apa Bang Hanif? Ada dugaan ke sana. Yang pasti kalau kita melihat seperti apa nanti bahan-bahan yang akan didebatkan nanti, saya khawatirnya akan terjadi degradasi perdebatan, value yang didebatkan nantinya pada saat debat capres dan cawapres. Karena kan kita melihat bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ini harus menguasai seluruh materi terkait dengan kebangsaan, seluruh materi terkait dengan Ipolesusbud Hankam, seluruh materi yang terkait dengan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara sahabat, posisi Indonesia sebagai negara yang berada di perlintasan dua benua samudra, dan Indonesia ini menjadi negara sentral yang saat ini jika terjadi konflik pada sebuah negara, orang selalu melihat Indonesia bagaimana sikapnya. Nah, jika seandainya capres dan cawapres ini tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki wawasan yang cukup untuk hal ini akan membahayakan Indonesia. Pertama, nama baik Indonesia. Yang kedua, akan membahayakan posisi Indonesia pada saat ada tawar-menawar dengan negara lain, tawar-menawar dengan blok-blok yang ingin mendapatkan pendapat ya atau perspektif dari Indonesia. Jika seandainya capres dan cawapresnya ini tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisinya. Ini posisi capres dan cawapres loh, Mbak Nila. Jadi kalau seandainya ini hanya posisi kepala daerah, mungkin kekhawatiran kami di NCW tidak akan sebesar ini. Tapi ini yang diperebutkan ini kan adalah posisi presiden dan wakil presiden. Dan ini membawa nama baik bangsa, ini mewakili rakyat Indonesia dalam berkontestasi di kancah internasional. Ya, dan demokrasi yang saat ini sudah rusak, demokrasi yang dikebiri oleh penguasa oligarki yang tidak berusaha dikonfrontasi oleh Jokowi bahwa dia tidak terlibat dengan orkestrasi ini. Nama kita pun, nama Indonesia pun sudah jelek di mata negara-negara demokrasi di luar negeri sana, bahwa demokrasi di Indonesia sudah hancur. Nah, jika orkestrasi ini masih berlangsung, ini saya melihat
para jurnalis, kawan-kawan jurnalis dari luar sana sudah mulai masuk ke Indonesia untuk menyaksikan langsung proses pesta demokrasi terbesar dengan nilai biaya election yang paling besar yang ada di seluruh dunia. Ini biaya pemilu paling besar yang ada di seluruh dunia itu ada di Indonesia. Itu 110,4 triliun. Saya kalau bercerita dengan kawan-kawan di luar negeri mengatakan bahwa biaya pemilu di Indonesia itu 110,4 triliun dan itu pun masih dapat hibah dari masing-masing provinsi kepada KPU dan Bawaslu, dan itu pun nilainya pun jika dijumlahkan triliunan. Tidak ada yang percaya. Pertanyaan mereka hanya satu, itu uang untuk apa sebesar itu kalau hanya untuk memilih presiden, wakil presiden, dan legislatif. Nah, orang luar sana yang sudah berpikir bahwa demokrasi di Indonesia pasca demokrasi sudah baik-baik saja, sekarang penilaian mereka sangat negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Ini pesta demokrasi seperti bahan bancakan bagi penguasa jadinya, dengan nilai penyelenggaraan pemilu yang luar biasa besar, luar besar sekali. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 25,9 triliun, naiknya ini sekarang ini 400%. Rakyat Indonesia harus sadar ini, kenaikan biaya pemilu lebih dari 400% ini patut dicurigai. Apa yang dilakukan dengan nilai sebesar ini tahun 2024, seperti apa kemewahannya, seperti apa modernisasinya, seperti apa pemutahiran data. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar saat ini. Dan ini mesti dijawab sebenarnya oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Biaya sebesar ini untuk apa gitu loh. Kenapa harus naiknya 4 kali lipat? Sudah ini memberikan keyakinan bahwa dengan rusaknya demokrasi melalui putusan MK pertama yang nomor 90 itu, ditambah lagi dengan biaya pemilu naiknya 400% lebih ini orang jadi mencocokmologikan bahwa sebenarnya orkestrasi ini sudah dimulai pada saat penganggaran anggaran pemilu tahun 2024. Karena seandainya tidak dibutuhkan kekompakan dari lembaga-lembaga, badan-badan penyelenggara pemilu, dari lembaga-lembaga yang mengamankan terselenggaranya pemilu tahun 2024, pasti biayanya tidak akan sebesar ini. Dan ini jadi pertanyaan besar loh di luar negeri, biaya pemilu di Indonesia itu sampai 110 triliun untuk pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Ini sungguh luar biasa besar, belum ditambahkan hibah-hibah. Kemarin saya sampaikan ke Mbak Nila kan, kenapa tidak ada yang sensitif dengan adanya hibah yang diberikan oleh kepala daerah kepada penyelenggara pemilu. Bahkan di DKI, di Jawa Barat, pokoknya di Jawa lah, itu nilainya sampai 1 triliun lebih loh, yang dikatakan untuk bantuan bagi penyelenggara pemilu pelaksanaan pilkada. Loh, ini apakah tidak menjadi redundant cost-nya? Pertama sudah dianggarkan untuk pemilu 110 triliun, yang 2019 cuma 25,9 triliun, sekarang ada lagi tambahan hibah. Nah, hibah ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ini saya sudah sampaikan ke Tribun seminggu yang lalu kan. Tapi tidak ada satupun yang merespon apa yang saya sampaikan ini. Ini nyata adanya. Dan penempatan dari dana hibah ini pun menjadi bancakan. Dugaan saya ini menjadi bancakan, kong-kalingkong dari penyelenggara pemilu yang menerima dana hibah ini. Dugaan kuat saya ini. Dan ini bisa ditanyakan, dibuktikan. Ditanya aja, dana hibah ini disimpan di mana, kemudian jika dana hibah ini tidak digunakan, jika ada kickback dari bank di mana dana itu ditempatkan, itu dimanfaatkan untuk siapa, ke rekening siapa. Nih KPK nih, KPK harus bekerja, Kejaksaan Agung harus bekerja. Kalau Mabes Polri, saya agak pesimis saat ini karena banyaknya dugaan-dugaan oknum-oknum
pejabat di Polri yang juga ikut dalam proses orkestrasi ini. Mudah-mudahan para oknum-oknum ini segera bertaubat, segera melakukan sholat taubah sehingga tidak menabur dosa, dan karena dosa ini akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan, dan ini akan membuat anak-anak kita nantinya akan melihat contoh yang jelek terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan sikap-sikap yang diperlihatkan oleh aparat penegak hukum yang tidak adil dan tidak netral nantinya. Begitu, Nina. Oke, ini terkait netralitas, kemudian bagaimana intervensi luar biasa dari dugaan NCW yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk untuk memenangkan sang putra begitu ya, atau nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menduduki posisi atau kursi nomor 1 di Republik ini. Bang Hanif, pertanyaan terakhir dari saya, sekaligus ini juga bisa menjadi closing statement. Ini kan banyak hal atau banyak paparan yang disampaikan oleh NCW atau temuan-temuan NCW yang juga sudah dikonfirmasi ke berbagai pihak soal bagaimana intervensi yang terjadi, soal bagaimana upaya KKN begitu yang tadi disampaikan oleh Bang Hanif yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di masa kepemimpinan ini. Apa hal atau imbauan yang paling utama begitu ya yang ingin disampaikan oleh NCW, atau tindakan apa yang sedianya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa menghentikan apapun yang dilakukan saat ini, Bang? Iya, kembali dalam hal ini NCW menghimbau kepada Presiden Jokowi bahwa tindakan orkestrasi yang Presiden Jokowi lakukan hingga saat ini dengan berusaha menghentikan adanya debat cawapres yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu, ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi ini apa sih ketakutan terbesar Bapak sebenarnya kalau seandainya Prabowo Gibran ini kalah? Seberapa urgensikah orkestrasi ini tetap Pak Presiden lakukan? Demokrasi yang saat ini berjalan, Pak Jokowi, ini sudah sangat jauh dari apa yang kami harapkan pasca reformasi 98. Dan jika ini terus berlangsung, Bapak percayalah sama kami rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam. Rakyat Indonesia ini hanya berdasarkan survei, karena mereka tidak tahu, tidak disosialisasikan bahwa proses demokrasi yang dan pelanggaran konstitusi yang dilakukan di MK dengan mengabulkan keputusan 90 itu sangat menciderai demokrasi. Dan proses orkestrasi ini jika terus dilakukan, kami khawatirkan nanti akan ada perlawanan dari rakyat untuk mencari keadilan sendiri. Karena ini jelas dan ini selalu diberitakan dan fakta-faktanya itu dapat ditemukan di berbagai daerah. Dan apa yang akan kita dapatkan pasca pesta demokrasi tahun 2024 akan tidak legitimate kekuasaan yang akan dimenangkan jika dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Karena hal-hal negatif yang selalu didengarkan oleh rakyat Indonesia, selalu ditampilkan fakta-fakta dan selalu dikaburkan melalui kroni-kroninya Presiden Jokowi ini kan membahayakan masa depan anak bangsa ini ke depannya. Gimana kita mau mencapai Indonesia emas, Pak, tahun 2045? Jika proses demokrasi aja dilanggar dan konstitusi pun Bapak langgar. Jadi Pak Jokowi sebaiknya untuk pemilu tahun 2024 ini, Bapak tetap bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tapi mencoba untuk bersikap netral. Bahwa untuk netral sebagai orang tua yang tidak akan membela anaknya itu tidak mungkin. Tapi bersifatlah seperti negarawan, contohnya Bung Hatta, contohnya Habibie, contohnya Gus Dur juga yang menjadi panutan bagi para Nahdien. Contohnya lagi juga diperlihatkan oleh SBY pada saat dia lengser dan tidak berusaha untuk memajukan AHY sebagai cawapresnya Prabowo. Bisa saja atau ada kesepakatan dengan Jokowi pada saat itu. Saya akan memberikan dukungan kepada Pak Jokowi asalkan AHY jadi cawapres, tapi tidak ada. Dan ini sebaik-baiknya negarawan adalah meninggalkan legasi yang benar-benar
putih, bersih, dan diceritakan ke anak cucu bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang meninggalkan legasi yang luar biasa, infrastruktur yang dibangun luar biasa, demokrasi yang dijalankan luar biasa, kebebasan pers dan teman-teman jurnalis benar-benar terjaga, kebebasan berpendapat tidak pernah direpresi oleh aparat penegak hukum, keadilan sosial dan keadilan ekonomi terjaga selama Jokowi menjabat. Tapi jika ini yang Bapak lakukan, nokta hitam itu akan menjadi salah satu catatan sejarah terburuk demokrasi di Indonesia yang Pak Jokowi tinggalkan. Dan saya berharap ini tidak terjadi di masa pemerintahannya Pak Jokowi saat ini. Dan apa yang terjadi ke depannya ini terkait dengan debat Capres dan Cawapres, jantanlah seluruh Capres dan Cawapres untuk bisa memperlihatkan bahwa kesiapan masing-masing Capres dan Cawapres ini untuk berkontestasi, bertanding, memperlihatkan visi misi, memperlihatkan wawasannya, memperlihatkan cara pandangnya terhadap Indonesia dan kedudukan Indonesia di kancah internasional saat ini. Dan itu kami rakyat Indonesia ingin tahu, seberapa pantaskah Capres dan Cawapres ini kami pilih tanpa adanya campur tangan dari Presiden Jokowi. Begitu nih. Baik, terima kasih sekali Bang Hanif Sutrisna, Ketua Umum National Corruption Watch, atas paparannya, termasuk juga soal bocoran dari internal KPU yang disampaikan oleh Bang Hanif. Semoga di lain kesempatan Bang Hanif kita bisa berbincang lagi, dan apa yang tadi dipaparkan oleh Bang Hanif juga bisa membuka mata publik begitu ya, untuk kemudian bisa menilai dan juga memutuskan siapa yang akan dipilih untuk menuju RI 1 di 2024 mendatang. Sekali lagi Bang Hanif, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Sama-sama Nila, senang ketemu lagi, dan salam buat kawan-kawan Tribuners. Baik, selamat beraktivitas kembali Bang Hanif. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua Umum National Corruption Watch atau NCW, Bang Hanif Sutrisna. Nantikan obrolan saya lainnya dengan narasumber-narasumber lain juga masih dalam program Tribun News Fokus. Saya Nila pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang pertama, keraguan karena, mohon maaf ini, paslon nomor 2 ini cawapresnya kan minim pengalaman. Pengalaman di politik, pengalaman di organisasi, pengalaman sebagai kepala daerah yang hanya 2 tahun, kemudian pengalaman beretika dan memahami norma-norma berpolitik, ini kan sangat rendah sekali. Dengan berusaha menghentikan adanya debat cawapres yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu, ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi ini, apa sih ketakutan terbesar Bapak sebenarnya kalau seandainya Prabowo Gibran ini kalah? Seberapa urgensikah orkestrasi ini tetap Pak Presiden lakukan? Demokrasi yang saat ini berjalan Pak Jokowi ini sudah sangat jauh dari apa yang kami harapkan pasca reformasi 98. Program Tribuners on Fokus. Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nela Irka. Tribuners, KPU telah mengubah format debat Pilpres 2024 dan meniadakan debat khusus untuk calon wakil presiden. KPU sendiri memang mengatur bahwa ada 5 kali debat yang nantinya diselenggarakan dan akan terbagi 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Hanya saja dalam 5 debat tersebut, seluruh calon presiden maupun calon wakil presiden akan sama-sama naik ke atas panggung. Terkait hal ini, National Corruption Watch atau NCW juga memberikan paparannya dan mengatakan mendapatkan informasi internal dengan dugaan adanya lobby-lobby di balik keputusan KPU tersebut. Untuk membahas hal itu, Tribuners, saya sudah langsung tersambung bersama dengan Ketua Umum National Corruption Watch atau Ketua NCW, Bang Hanif Sutrisna, di sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hanif, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Bang Hanif? Baik, Bang Hanif punten, ini audionya masih termute, Bang. Selamat sore bagi semua Tribuners, Nila dan kawan-kawan di Tribun News. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya, semoga Bang Hanif juga sehat-sehat dan lancar semua aktivitas ya Bang Hanif. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya. Ini saya mau langsung konfirmasi NCW
katanya mendapatkan informasi soal internal KPU yang mengatakan bahwa dan juga diketahui begitu ya, apa alasan sebenarnya dibalik keputusan sepihak dari KPU menyediakan debat Cawapres secara khusus. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Hanif, silahkan Bang. Iya, makasih Nila. Jadi informasi yang kami dapatkan dari sumber kami yang kami tidak bisa sebutkan terkait dengan rencana deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024. Jadi dari data informasi kami dapatkan, sebelumnya ke KPU itu ada 7 poin yang akan dideklarasikan, bentuknya tuh komitmen bagi paslon 1, 2, dan 3, dan tentunya komitmen juga bagi tim kampanyenya nanti, dan ini juga sedapat mungkin juga bisa diadop oleh seluruh partai pendukung. Nah, dari draft terakhir ya, yang kami dapatkan dari KPU itu ada 8 poin yang akan dideklarasikan, dan ini akan menjadi komitmen bagi seluruh calon paslon 1 yaitu Amin dan Anies dan Muhaimin, paslon 2 Prabowo dan Gibran, dan paslon 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, ini saya bacakan dulu 8 poin pertama sebelum akhirnya dirubah oleh KPU secara sepihak tanpa mendapat persetujuan dari paslon 1 dan 3. Poin pertamanya itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati keberagaman selama penyelenggaraan pemilu. Poin kedua, melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin 3, menciptakan serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan. Poin 4, tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan penghasutan. Poin 5, tidak melakukan perbuatan politik uang, dan turut mendukung larangan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Poin 6, tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam pelaksanaan kampanye. Poin ke-7, tidak mengikutsertakan jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, jajaran direksi, komisaris, dan karyawan BUMN garing BUMD, lembaga non-struktural, aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih selama masa kampanye pemilu. Dan poin ke-8, tidak mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, melakukan tindakan keberpihakan selama penyelenggara pemilu. Nah, kemudian dalam perjalanannya terjadilah perubahan yang cukup signifikan dari KPU ini. Nah, apa yang terjadi perubahan yang sangat signifikan? Dari awalnya itu ada 8 poin, tiba-tiba ini menjadi ada 4 poin. Nah, 4 poin ini adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu. Poin 2, melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. Poin 3, tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Poin 4, tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam pelaksanaan kampanye. Nah, ini kan terdapat perubahan yang sangat signifikan. Yang awalnya itu ada 8 poin yang selama ini merupakan jadi strength point. Kita berharap pemilu tahun 2024 ini akan luber dan jurdil. Ternyata kan apa yang dihasilkan secara sepihak dari KPU, dugaannya ya secara sepihak dari KPU, itu menghilangkan poin-poin
yang bisa membuat rakyat Indonesia ini semakin tidak percaya akan kenetralitasan aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu. Dan ini saya bisa membuat suatu statement bahwa KPU dalam hal ini sudah memperlihatkan bahwa tidak netral, dan jika ini pun tidak direspon oleh Bawaslu, ini bisa dikatakan bahwa KPU dan Bawaslu saat ini quote unquote ya, dalam tanda petik, berperan sebagai salah satu juru kampanye bagi salah satu paslon. Karena kita kan mengetahui bahwa apa yang dideklarasikan itu akan menjadi pakem bagi paslon dan bagi partai politik dalam menjalankan kontestasi demokrasi tahun 2024. Dan jika ini terus dilakukan, kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi yang selama ini dianggap sebagai presiden yang selalu memperhatikan tata negara, yang selalu memperhatikan rakyat sebagai basis terdepan yang akan membela dia, ini akan mendegradasi Jokowi secara tidak langsung maupun langsung. Informasi-informasi ini kan wajib diketahui oleh rakyat Indonesia. Dan kami NCW melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU ini mengindikasikan bahwa proses orkestrasi yang dilakukan oleh penguasa, oleh oligarki hingga saat ini masih berlangsung. Karena ini kan menjadi titik poin penting bahwa poin 5678 yang jelas itu tidak melakukan perbuatan politik uang dan turut mendukung larangan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang 7, tidak mengikut sertakan jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, jajaran direksi, komisaris dan karyawan BUMN garing BUMD, lembaga non-struktural, aparatur desa, badan pengusahaan desa, dan selanjutnya. Dan yang poin 8, tidak mengikut sertakan aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, melakukan tindakan keberpihakan selama penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kan yang dihilangkan. Artinya, netralitas yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini menjadi sumir kembali. Padahal yang kita ketahui, deklarasi terkait dengan kampanye damai, tertib dan taat hukum tahun 2024 ini harus ada pakemnya, ada rule atau aturan-aturan yang harus disepakati dan dijalani oleh seluruh peserta pemilu, terutama untuk Pilpres. 3 paslon ini harus ikuti pakem yang sudah dikomitmenkan nanti di deklarasinya. Hal ini membuat keyakinan kami dari NCW pelanggaran terhadap konstitusi masih terus berlangsung. Dan pelanggaran ini bentuknya adalah kolusi yang dilakukan oleh penguasa dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Dan DKPP harusnya jika menerima informasi ini mungkin bisa menindaklanjutinya, karena kalau kita lihat belum ada sama sekali kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta pemilu. Di sini kan harus ada ditandatangani oleh beberapa partai pendukung ya. Nah, di finalnya ini, di sini semua calon presiden, capres dan cawapres itu menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024. Nah, hingga saat ini kami sudah konfirmasi ke sumber-sumber yang berasal dari Capres 01 dan Capres 03 bahwa mereka masih meyakini 8 poin yang sudah di draft awalnya itu menjadi titik tolak biar terlaksananya pemilu tahun 2024 yang lubar dan jurdil, Nila. Kemudian yang menjadi penekanan kami lagi bahwa adanya perubahan terhadap debat capres dan debat cawapres ini memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan pelaksanaan
deklarasi ini. Karena ini kan kaitannya sangat erat sekali kalau kita lihat. Yang pertama itu adalah dengan dirubahnya 8 poin deklarasi yang seharusnya itu bisa mencakupi keraguan dari rakyat Indonesia bahwa pemilu tahun 2024 ini akan luber dan jurdil dan aparat hukum akan